taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. Halo my friends, balik lagi sama gue di YouTube channel Mr. Prakoso. Kali ini gue bakal ngelanjutin video yang kemarin. Kemarin kan pembuatan aplikasi Android, sekarang program Arduino-nya. Jadi di sini di Arduino ini gue pakai beberapa library. Yang pertama itu ada DHT, yang kedua itu software serial untuk Bluetooth. Ini wire untuk koneksi I2C-nya, karena gue di sini LCD I2C pakainya. Terus di selanjutnya ini LCD I2C, library LCD I2C, selanjutnya library EEPROM, terus yang terakhir itu DS3231. DS3231 ini untuk RTC. Terus di sini define itu definisi dari kalimat humon menjadi digital write 11 height. Jadi humon ini maksudnya humidity on, hum off ini humidity off, head on ini heater on, head off ini heater off. Terus di sini ada lamp untuk mengaktifkan lampu yang ditulis dengan data PWM. Data PWM ini ditulis dengan perintah analog write. Terus di sini fan juga bisa adaptif. Analog write juga gue pakai PWM. Jadi nyambungnya untuk fan yang ke pin 5, untuk lampu ini ke pin 10, heater itu pin 6, humidity itu pin 11. Terus selanjutnya ada temperatur, maksudnya itu untuk pembacaan float, DHT, read temperatur. Jadi pembacaan temperatur ini bentuknya tipe datanya float. Terus untuk ini humidity, tipe datanya integral. Terus selanjutnya untuk konfigurasinya di sini LCD-nya gue pakai 16x2 di alamat 27. Di alamat 27 I2C. Terus di sini DHT gue konfigurasinya pakai DHT11 di pin 9. Terus selanjutnya software serial untuk Bluetooth, RX-nya itu di pin 2 sebagai RX dan pin 3 itu sebagai TX. Jadi RX-nya Bluetooth nyambung ke pin 3 dan TX-nya Bluetooth itu nyambung ke pin 2 Arduino. Selanjutnya konfigurasi RTC itu SDASCL. Terus untuk di sini ada time, gue masukin kalimat T. Jadi setiap pemanggilan T itu sama dengan timer maksudnya. Terus di sini tipe datanya ada untuk on signet long-nya itu milis 2 dan milis 3. Nanti gue jelasin di bawah. Terus untuk tipe data integral itu untuk PWM lampu, PWM fan dan counter. Count ini counter, char ini karakter untuk X dan string Y. Terus untuk integralnya ada POW, SEM. Kalau kalian ngelihat yang video sebelumnya itu pasti ada POW, SEM, IM, SPM, EPM. Ini maksudnya power. Ini SIM itu start IM, NIM, start PM, NPM, humidity pagi, humidity siang, humidity malam, humidity default. TPG ini temperatur pagi, temperatur siang, temperatur malam, dan temperatur default. Kenapa ini gede sendiri? Karena di bawahnya itu udah penggunaan TPG kecil udah ada. Jadi nih kayak di sini float. Jadi ini untuk TPG ini kan karena temperatur itu penerimanya data dari si Arduino ini, dari Android ini bentuknya integral. Jadi di sini TPG gede gue untuk masukin ke integral. Nah, untuk ngerubah ke floatnya itu pakai TPG kecil sampai TDF. Itu temperatur default, itu udah masuk float. Terus boolean ini kondisi false atau true. Di sini ada kondisi lampu pagi, kondisi lampu sore, kondisi heater dan kondisi humidity. Terus lanjut ke setup. Di sini gue pakai serial biginnya 9600. Sebenarnya ini nggak dipakai juga nggak apa-apa, karena ini pas gue setting itu gue butuh banget serial monitor untuk dimonitor ke laptop.
Terus di sini Bluetooth beginnya gue pakai baud rate 9600. Di sini DHT begin, RTC begin, LCD begin, dan LCD backlight. Maksudnya backlightnya nyala. Kalau backlightnya mau dimatiin, tinggal tambahin no aja. Backlight no, atau apa ya? Gue lupa. Backlight apa gitu. Pokoknya untuk matiin ada perintahnya sendiri. Backlight ini maksudnya nyalain. Matiin ini gue lupa apa. Pokoknya gue udah jelasin di penulisan LCD lah. Videonya ada di atas ini, kalian tinggal lihat aja. Gue lupa. Terus selanjutnya di sini ada pin mode 5 itu sebagai output, 6, 10, 11 itu sebagai output. Dimana 5 ini itu untuk fan, 6 ini untuk heater, 10 ini untuk lampu, 11 ini untuk humidity. Jadi untuk ngaktifin si humidifier. Terus di sini gue pakai EEPROM dari alamat 0 sampai alamat 60 dengan lompat 5. Jadi masing-masing lompat 5. Kenapa? Karena untuk mengurangi noise masing-masing si ruangan si EEPROM-nya itu. Jadi kalian bisa lihat lagi di video ini di kanan atas ini. Itu kenapa gue pisahin, bisa kalian lihat di sana. Jadi gue udah jelasin penjelasannya di EEPROM. Terus di sini jadi pertama ini gue mendapatkan EEPROM gate di alamat 10, di alamat 0 untuk power, di alamat 5 untuk start EM, alamat 10 untuk NEM, dan seterusnya. Dari alamat 25 sampai alamat 40 itu huruf gede semua karena ini penggunaan integral yang tadi gue bahas sebelumnya. Temperatur pagi sampai temperatur default. Ini kan masuknya integral. Nah, di bawahnya di sini udah berubah menjadi float karena TPG ini float dan TPG gede ini integral. Nah, integral dibagi dengan 10,00 itu bakal menjadi float yang dimasukkan ke TPG, TSG, TML, dan TDF. Terus selanjutnya di sini ada PWM fan 255, terus perintah fan ini kan di sini nih. Fan analog write pin 5 itu dengan data PWM fan. Jadi gue tinggal menuliskan seperti ini aja. PWM fan 255, terus langsung menuliskan fan dengan power 255. Jadi power maksimal, delay 500, diturunin lagi ke 100, terus baru standby di 100. Kenapa gua gitu? Karena fan ini kalau langsung 100 nggak akan muter. Dia butuh power pertama dulu gede, baru bisa stabil. Jadi kenapa pompa air itu kalau pertama nyala itu bikin redup lampu-lampu di rumah. Seperti itu. Terus untuk void setupnya udah selesai, settingnya udah selesai, kita lanjut ke program utamanya. Nah, di sini gue pakai T sama dengan RTC get time. Jadi yang tadinya T ini tipe datanya time itu mendapatkan waktu dari RTC get time. Jadi di T ini banyak datanya isinya. Salah satunya bisa gue panggil dengan perintah seperti ini, integral jam. Jadi jam ini tipe datanya integral itu mendapatkan data dari t.hour. Jadi satuan jam dimasukkan ke sini. Misal sekarang ini jam 9 malam, jadi jam 21. Jadi jam ini itu bakal menerima data angka 21 dari t.hour ini. Gitu. Terus selanjutnya di sini jika kondisi heaternya false and millis itu perhitungan waktu di internalnya Arduino dikurangin millis lebih besar dari 10.000, maka dia akan mengondisikan kondisi heater itu true dan menuliskan millis ini sama dengan millis di Arduino. Jadi perintah seperti ini itu maksudnya penggunaan per 10 detik. Jadi di sini di program ini gue jadi ada satu batch, satu baris itu menggunakan delay, sisanya nggak ada. Jadi sisanya untuk delay ini gue gantikan seperti ini. Jadi program ini sama sekali bisa dibilang sama sekali nggak pakai delay.
Jadi untuk menentukan per 10 detik itu programnya seperti ini. Jadi per 10 detik heater akan berubah jadi true atau false. Dan di sini itu mengondisikan con heater itu false selama 5 detik. Selama 5 detik. Jadi konfigurasi ini itu berkesinambungan, dimana kalau di sini ini kondisi heaternya true, dia bakal bisa masuk ke sini. Jadi kalau true itu selama 5 detik, kalau heaternya false itu selama 10 detik. Jadi kalau false, jadi ini gue bikin high low, jadi heaternya itu nantinya nggak overheat. Jadi per 5 detik dia nyala, 10 detik mati, 5 detik nyala, 5 detik nyala, 10 detik mati, 5 detik nyala, 10 detik mati gitu. Jadi dia nggak overheat. Takutnya bikin meleleh kandangnya juga, bikin kepanasan si reptilnya juga. Lanjut kita ke kondisi humidity. Sama sebenarnya, sama dengan heater. Bedanya ada di sini. Matinya 5 detik, nyalanya sedetik. Kenapa nyalanya sedetik? Karena sedetik aja udah cukup melembabkan. Di sini milisnya pakai 2 karena gue nggak mau mengganggu milisnya dia. Perhitungannya dia gue nggak akan ganggu dengan perhitungannya dia. Jadi penggunaan milis masing-masing ya, biar perhitungan lebih akurat. Jadi di sini itu butuh 15 detik, di sini butuh 6 detik tanpa delay sama sekali. Jadi bisa mengeksekusi program lainnya. Terus selanjutnya di sini sama dengan pembuatan aplikasi, jika start IM itu tidak sama dengan IM, maka kondisi lampu pagi itu true, benar, boleh nyala. Jadi kalau false, dia nggak nyala. Jadi kalau SIM, start IM itu sama dengan NIM, dia akan menuliskan kondisi lampu pagi itu false. Jadi nggak akan aktif gitu. Sama start PM dan IM NPM juga sama, ini sama. Terus lanjut kita ke sini. Jika kondisi lampu paginya true, jadi kan mengaktifkan kondisi dengan aktif, dia akan menuliskan ke sini. Jika jam yang tadi gue bahas sebelumnya, sekarang udah jam 10, lebih besar atau sama dengan IM, dan jam sekarang itu lebih kecil dari NIM, dia akan menuliskan PWM lampu. PWM lampu itu kita dapat dari get EEPROM tadi. POW itu di mapping angkanya dari 0 sampai 100, karena kita settingannya kan dari 10 sampai 100%, dikalkulasi menjadi dari 0 sampai 255. Jadi kalau kita menuliskan setting 100, dia akan merubah data 100 menjadi 255. Jadi PWM lampu ini kalau kita tulis 100 itu angkanya 255. Dan melanjutkan perintah lem. Lem itu ada di paling atas tadi. Nih, menuliskan analog write 10 PWM lampu. Gitu. Jadi tinggal panggil-panggil doang. Terus di sini kalau tidak terpenuhi jam ini, maka PWM lampunya itu dinolkan dan menyalakan lampu. Karena lemnya itu 0, jadi lampunya nggak akan nyala deh. Gitu. Jadi seperti ini untuk menyalakan lampu pagi, dan ini untuk menyalakan lampu sorenya. Sama aja, bedanya ini SPM dan NPM. Seperti itu. Ini kan ada if dan else if. Jadi kalau kedua ini nggak terpenuhi, atau lampu pagi ini false dan lampu sore false, itu akan masuk ke sini, mematikan lampu. Gimana kalau ininya true, ininya false? Ya berarti dia masuknya ke sini. Tapi jamnya nggak terpenuhi, ini jam ininya nggak terpenuhi, jadi dia masuknya ke sini, matiin juga. Jadi ini untuk matiin, ini untuk matiin, ini untuk matiin gitu. Jadi kalau lagi pagi kondisinya mau mati ya mati, kalau kondisinya sore mati ya mati, kalau nggak keduanya mau mati ya mati, begitu. Lanjut, kita udah mau selesai nih di sini, tapi sebelumnya di sini banyak ya, sampai 200 baris, dan sedangkan kita masih 100 baris. Semoga teman-teman gak bosan ya. Terus di sini jika jam lebih besar atau sama dengan 7, karena settingan tadi yang gue buat yang di Android, jam 7 sampai jam 10
itu atur suhu TPG. Jadi kalau misal jam sekarang ini jam 8 berarti mas terpenuhi nih, jam ini terpenuhi nih. Kalau sekarang jam 8, saya ingin sekarang jam 10. Kalau sekarang jam 8 dia akan masuk atur suhu TPG. TPG ini temperatur pagi yang udah kita dapatkan sebelumnya. Dia bakal lompat ke atur suhu. Atur suhu di mana? Ada di sini. Lompat ke sini. Atur suhu float dat suhu. Nah, TPG ini kan tadi kan float. Float ini masuk ke tipe data ini. Jadi dat suhu ini itu bakal berubah-ubah. Dia bakal berubah-ubah. Terus lanjut di sini ada float. T sama dengan DHT rate temperature. Jadi satuan ini Celsius dimasukkan ke tipe data T yang float ini. T udah dapet temperatur, lanjut ke bawahnya. Jika temperatur saat ini itu lebih kecil dari dat suhu ini yang kita dapat. Misal di sini kita masih pagi ya, jam 8. TPG-nya itu misal 25 derajat. Kita setting 25 derajat. Dan suhu sekarang ini masih 25 derajat. Dan di sini itu 25 derajat dikurang 2 itu kan 23. Nggak terpenuhi ya. T ini nggak lebih kecil dari 23. Dan ini T ini juga nggak kecil dari 24 karena 25 dikurang 1. Kedua ini tidak terpenuhi, dia bakal standby, yaitu menuliskan PWM powernya 100 doang dengan perintah heaternya off. Ini karena masih suhu ya. Terus di sini jika suhunya tiba-tiba naik nih, suhunya tiba-tiba naik 30 atau 28 deh, 28. Terus kayak settingan kita tetap 25. 25 dikurang 2 itu kan 23 ya. 23. Jadi kalau T ini lebih kecil dari 23 itu akan ke sini. Misal T sekarang itu 22 lah. 22. Misal 22, T sekarang itu 22, temperatur sekarang itu 22 lebih kecil dari 23, itu akan menuliskan PWM powernya 255, itu maksimal dengan perintah heaternya ini on. Jadi kondisi heater kalau true itu bakal heat on. Jadi kondisi heater ini yang tadi tuh yang per 5 detik yang ini. Nah, jadi kalau kondisi heaternya on true, dia bakal mengaktifkan heater. Jadi kalau enggak dia akan mematikan heater. Jadi walaupun suhu ini terpenuhi, heaternya ini bisa nyala, bisa mati, tapi fan-nya tetap maksimal gitu. Jadi bisa nyala 5 detik, nanti mati 10 detik gitu. Jadi untuk menghindari overheat, untuk memanaskan suhu di kandang. Terus di sini kalau datanya cuma turun 1 derajat, dia fan-nya itu menuliskan 150 doang tanpa mengaktifkan si heater karena di sini tadinya kan udah nyala gitu. Jadi kalau cuma kurang 1 dia akan ngaktifin heater doang, ngaktifin fan doang gitu. Jadi mengeluarkan udara dingin. Tapi kalau dinginnya nggak turun, nggak naik-naik, suhunya nggak naik-naik, tetap turun, dia bakal ngaktifin si heater gitu. Terus lanjut nih, ini kan kondisi kalau dingin ya. Kalau suhunya di bawah dengan settingan kita, berarti kan lebih dingin. Terus gimana kalau panas? Itu perintahnya ada di sini. Jika suhu sekarang itu lebih besar dari suhu yang kita setting dikurang 2, ini settingan kita itu 25 ya, tetap ya. 25 ditambah 2 itu 27. Dan suhu sekarang ini 28. Jika suhu sekarang ini 28 dan lebih besar dari 27, dia akan menyalakan heaternya aja. Heater? Fan-nya aja, karena mengeluarkan suhu panas. Itu tanpa menyalakan heater. Kalau suhunya cuma nambah 1, lebih panas 1 derajat, dia maka menuliskan fan ini 180. Kenapa nggak ada perintah untuk ngaktifin fan, cuma ngerubah PWM-nya doang? Karena di bawahnya, di sini tadi kan kita masih bahas ini nih, ya kan? Dia lompat ke program sini untuk merubah kondisi PWM fan dan kondisi heater doang. Kalau ini udah berubah, udah menyesuaikan apa yang kita mau, yang kita program maksudnya, dia bakal lompat ke
program selanjutnya dia nggak akan ke sini lagi, karena yang ini udah terpenuhi, dia nggak akan ke sini lagi, nggak akan membaca lagi. Terus dia bakal baru baca ke sini. Tapi sebelum baca ke sini, kita bahas ini dulu ya. Tapi sebenarnya itu pembacaannya, jadi kalau ini udah terbaca, udah tereksekusi, dia nggak akan baca ini, tapi baca ini. Nah, di luar pembacaan ini, di sini itu ada penulisan fan. Jadi di sini kita cuma ngerubah PWM fan-nya doang. Jadi nggak usah menuliskan fan lagi karena fan-nya di sini udah ada. Sebenarnya fan ini kita bisa rubah biar lebih cantik, itu kita taruh di sini. Itu. Nah, seperti ini lebih bagus. Jadi habis penentuan fan-nya berapa dan kondisi heaternya seperti apa, dia bakal ngaktifin fan dengan kecepatan yang udah kita tentu sebelumnya di atur suhu ini. Atur suhu udah selesai nih, atur suhu udah selesai. Sekarang kita ke pengaturan humidity. Sama, jika jam ini lebih besar dari jam 7 dan lebih kecil dari jam 10, itu bakal masuk ke sini. Karena kita bahasnya lagi record jam 8 misal. Jam 8 berarti kan masuk ke sini nih. Atur humidity. Masuk ke atur humidity dengan tipe data yang dikirim dengan data yang dikirim itu HPG, humidity pagi. Tadi kan TPG, sekarang HPG. HPG kita kirim nih ke atur humidity yang ini nih. Baris yang ini sama atur suhu sama, sisanya sama banget ini. Cuma bedanya di sini kondisi humidity-nya bisa on, bisa off, kayak gitu. Sama pokoknya dengan atur suhu. Kita nggak usah bahas lagi. Terus udah selesai semua ini, kita akan menuliskan kondisi LCD-nya seperti apa. Di sini ada write LCD. Lompat ke write LCD, ada di sini. Nah, di sini itu menentukan kita untuk menampilkan LCD itu seperti apa. Di sini sebelum penulisan LCD, di sini ada jika milis dikurang milis 3 itu lebih besar dari 5000, berarti kan per 5 detik counter akan plus LCD clear, dan jika counter lebih besar dari 8, counter bakal balik lagi ke 0. Milis sama dengan milis perhitungan Arduino. Seperti itu. Paham ya di sini ya. Jadi ini untuk penggantian delay per 5 detik tanpa menggunakan delay yang sesungguhnya. Jadi kita tetap bisa running dengan dengan aktual lah. Jadi nggak ada delay sama sekali. Jadi program-program bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nggak ada lag-lagan lah ibaratnya. Nah, di sini kan perhitungannya berarti kan count plus ini sama aja counter ditambah 1, counter ditambah 1. Jadi di sini pertamanya 0, counter ditambah 1 jadi 1, counter ditambah 2 yang tadinya 1 jadi 2, terus dari 3, 4 sampai 8. Pas udah 8 ditambah lagi 1, 9. Nah, di sini kan udah berubah 9. LCD clear, terus ternyata 9 nih. Terpenuhi dong ini. Dia akan merubah lagi counter jadi 0. Berarti pertamanya itu menampilkan perintah seperti ini. Itu jika counter itu sama dengan 0, maka menuliskan ini. Di sini ada char 223 itu untuk menuliskan derajat 0 kecil yang ada di atas sini nih. Sebelum C itu perintahnya dalam kurung char 233. Seperti itu. Itu kelembaban humidity persen. Itu untuk menampilkan suhu aktual temperatur dan humidity-nya. Terus jika counter itu 1, dia akan menuliskan power dengan powernya berapa, terus selanjutnya persentase. Seperti itu. Terus di kedua untuk menampilkan start M-nya jam berapa, NIM-nya jam berapa, terus di sini start PM-nya jam berapa, NPM-nya jam berapa, dan seterusnya. Terus di terakhir di counter 8 ini menuliskan hari. Jadi di sini gue nulisin string hari. Jadi hari ini misal hari Rabu, hari Selasa kayaknya sih. Hari Selasa
yang didapetin dari perintah get do str string. Maksudnya str ini string dimasukin ke sini, jadi hari ini udah dalam bentuk Selasa nih, misalnya Selasa. Terus di sini ada integral i, jadi i ini tipe datanya integral, itu kalkulasinya 16. 16 ini panjang LCD ya, karena 16 kali 2, 16 panjangnya dikurang hari length. Jadi hari length ini gimana ya? String ini Selasa itu kan ada SELASA, ada 6 karakter. Hari length ini itu sama dengan 6. Jadi berapa karakter sih dalam string itu? Dalam string itu ada berapa karakter? Nah, hari length ini itu menunjukkan ada 6 karakter nih. Berarti perintahnya 16 dikurang 6 itu kan 10. 10 dibagi 2 itu kan 5. Jadi untuk mengondisikan penulisan ini tetap di tengah gitu. Jadi kalau hari ini cuma 4 karakter, berarti kan 12 dibagi 2, 6. Jadi 6 di kiri, 6 di kanan. Tengah-tengahnya itu untuk penulisan si harinya ini gitu. Terus di sini LCD set kursor I itu dari perhitungan ini ya, dari perhitungan ini di baris 0. Di baris 0 itu yang paling atas berarti. Di LCD paling atas menuliskan LCD print hari gitu. Terus di sini LCD set kursor 4,1. Kenapa 4? Karena gue udah tahu jamnya itu misal jam 11.11.2.00.200 gitu. Jadi ada 6, 7, 8 ya, 8 karakter. Ada 8 karakter kan. Misal seperti ini nih. Misal penulisannya seperti ini. Jam 09.00 detik ke 00. Ini kan berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 karakter. Ya kan ada 8 karakter. 8 karakter ini 16 dikurang 8 itu kan 8. Nah, 8 dibagi 2 itu 4. Jadi 4 kiri kosong, 4 kanan kosong. Tengah-tengahnya itu penulisan RTC get time. Penulisan yang tadi gue tulis tadi. Gitu. Itu untuk penampilan LCD. Udah selesai penulisan LCD, lanjut ke pengaturan Bluetooth. Ini jadi ke ini ya, kondisional. Jadi kalau Arduino ini menerima data dari Bluetooth, baru masuk ke sini. Jadi kalau enggak ya lompat doang, nggak masuk ke sini. Tapi kalau kita ngirim data kayak kemarin tuh, kita ngirim data power lampu misal 100% baru masuk ke sini. Misal kita ngirim data, jika Bluetooth available tersedia, dia bakal masuk ke read Bluetooth. Read Bluetooth itu lompat ke sini. Nah, di read Bluetooth ini dia akan membersihkan LCD jadi kosong. Terus di sini LCD set kursor 1 di penulisannya, jadi kursornya 1,0 di paling atas itu data diterima. Udah menuliskan data diterima, baru di sini ada string kondisi dan string data. Nah, di sini kondisi dan data bedanya apa? Kalau kondisi ini 3 kalimat yang dikirim sama Bluetooth sebelumnya. Kan kemarin kalau misal kita ngirim power 100%, berarti kan POW besar diikuti dengan data. Ya kan? POW itu kan 3 huruf, terus nanti ada SEM, ada IM, masing-masing 3, semuanya 3 data pertama itu diambil di sini. Jika untuk in itu sama dengan 0, jika i-nya itu lebih kecil dari 3, maka i++ dan memerintahkan perintah ini untuk berjalan. Char X Bluetooth read, jadi membaca string pada Bluetooth itu satu-satu selama 3 kali. Jadi misal kalau kita ngirimin dari Arduino, dari Android itu misal POW 100. Nah, ini kan 3 kali
pembacaan di Arduino itu tiga karakter pertama, yaitu POW, entah itu POW, entah itu IM, entah itu SIM gitu. Jadi tiga kalimat pertama ini yang menentukan data untuk kemana gitu. Udah dapet tiga data itu, terus dilanjutkan dengan pembacaan data selanjutnya. Tadi kan untuk kondisi jadi untuk ke power atau ke IM, sekarang untuk pembacaan datanya. Jadi selama itu Bluetooth tersedia, dia akan menuliskan Bluetooth read ini masuk ke tipe data X, yang nantinya X ini menyusun kalimat ke DAT. Misal yang kayak tadi lagi ya, kita ngirim POW 100. Tadi kan POW udah diambil. POW-nya udah diambil untuk perintah di sini. Sekarang tinggal 100. Nah, 100-nya ini kita nulis ke di sini nih, di DAT ini. Gimana kalau 90? Ya berarti 90 dua kali. Jadi di sini nggak ada menentukan 3 kali atau 2 kali. Jadi selama data ini menerima data, dia akan menuliskan di tipe data DAT ini. Gitu, yang tadinya kita dapatkan char, menuliskan disusun menjadi string. Gitu. Udah paham ya di sini ya? Kalau kurang paham, komen aja di komentar. Insya Allah gue jawab. Terus jadi jika kondisi ini itu POW, itu dia akan menuliskan EEPROM put, menuliskan di EEPROM di alamat 0 data atau DAT dot to in. Jadi data yang kita terima tadi yang 90 atau 100 itu dirubah ke integral dulu, baru masuk ke tipe data 0 ini. Tipe data ke alamat 0 EEPROM. Terus POW besar itu sama dengan DAT.in. Jadi kita nggak usah get lagi. Jadi get itu untuk mendapatkan isi EEPROM itu di pertama kali nyala aja. Selanjutnya nggak usah. Gitu. Ini untuk menentukan POW, SIM, EIM, semuanya sama. Kalau kalian merhatiin di program di video sebelumnya, pasti kalian insya Allah paham. Tapi kalau nggak paham, silakan aja tanya. Terus jika udah semua keterima, dia akan delay 1 detik untuk membiarkan dia menulis. Sebenarnya nggak usah kasih delay juga nggak apa-apa, tapi kalau nggak pakai delay dia nggak akan menunjukkan ini nih data diterima ini, cuma sebentar doang. Jadi sekalian nunggu, sekalian kasih delay. Jadi delay 1000-nya ini benar-benar ada delay untuk menuliskan tulisan ini doang. Jadi kalau udah ada delay ya semuanya berhenti programnya. Terus di sini ada LCD clear untuk membersihkan isi LCD. Terus untuk setting kursor dan menuliskan lagi data tersimpan. Terus udah delay 1000 untuk membiarkan ini dibaca. Udah 1 detik terlewati, baru LCD clear dan balik lagi ke atas. Karena ini program terakhir yaitu pembacaan Bluetooth, dia balik lagi ke pembacaan ini lagi. Seperti itu. Jadi untuk program seperti ini, kalau ada yang mau ditanyain silakan tanyakan. Semoga penjelasan gua kali ini tidak berbelit dan langsung diterima sama teman-teman semua. Untuk program seperti ini dulu, selanjutnya gue bakal ngebuat alatnya dan menunjukkan gimana cara kerjanya. Ikutin terus di Mr. Prakoso. Sekian dari saya, bye-bye.